Halo Sobat Nime, kita gas lagi yuk Magic Emperor. Tapi sebelumnya ada berita baik nih dan ada berita yang kurang menarik. Waduh, dimana di berita baiknya pengumuman dari author penulis dari Magic Emperor. Ia mengatakan kalau mulai minggu depan Magic Emperor akan update seminggu 3 chapter. Iya, 1 di hari Jumat dan 2 di hari Sabtu. Tapi berita kurang menariknya, minggu ini cuma ada 1 chapter. Waduh, minggu ini cuma 1 coy, atau 2 nggak tau lah. Tapi kalau misalnya ada 2 nanti Bang Jack update lagi. Oke, langsung aja kita gaskan dulu Magic Emperor. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah event pertarungan usai, kini Yunhai sebagai tuan muda dan juga tentunya calon patriark baru dari keluarga Luo, ia tidak dapat terima dengan perlakuan gerbang kaisar. Dan itu membuatnya mendeklarasikan kalau kini keluarga Luo dan juga gerbang kaisar adalah musuh bebuyutan. Ya, setelah kejadian itu, keluarga Luo yang kembali ke kediaman mereka yang ada di kota Dragon Cloud, mereka pun mendapatkan kunjungan dari para aliansinya, di mana aliansi ini ingin segera mengunjungi Zaufan. Mereka pun meminta izin kepada Nona Yunxiang yang ada di depannya dengan sangat sopan sebagai nona muda keluarga Luo. Tapi tidak dengan cucu, ia tidak peduli dengan nona muda yang membuat Yunxiang harus berujar, "Nona muda Chu, Anda mau kemana? Diam, ini bukan urusanmu. Ini adalah urusan pribadiku dengan Zaufan. Kau, Nona Luo, tolong jangan ikut campur." Ia mendengar apa yang dikatakan oleh cucu tidak dapat dibantah oleh Yunxiang. Ia hanya dapat melihat cucu berjalan mendekati tempat di mana Zaufan berada. Tapi di sini cucu ia juga tahu walaupun ia berhasil melewati nona muda Yunxiang, ia juga harus berhadapan dengan Pak Tuwali yang telah menjaga tempat ini. Di mana Pak Tuwali ia juga berujar, "Nona Chu, Pelayan Zaufan, ia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Maka dari itu, tanpa adanya persetujuan langsung dari dirinya, kau tidak diizinkan untuk masuk ke dalam sana. Atau, apa perlu aku menghentikanmu secara paksa, walaupun kau sudah tahu jelas perbedaan kekuatan di antara kita?" Ia mendengar peringatan keras dari Tuan Li membuat mereka semua, para patriark ini tersentak. Karena mereka tahu kalau mereka tidak akan pernah bisa menghentikan Tuan Li jika ia telah mengamuk. Bahkan sang penjaga naga Fang Qiubai tidak dapat menghentikannya, apalagi mereka. Tapi bagi cucu, ia juga tahu kalau ia tidak akan dapat melakukannya. Maka dari itu, hanya ada satu cara agar Zaufan bisa mendengar apa yang ingin ia katakan. Dengan cara, "Zaufan, aku harus berbicara dengan dirimu. Keluarlah kau dan berhentilah bersembunyi seperti seorang pengecut." Iya, teriakan dari gadis cantik cucu membuat mereka semua terkejut. Lah. Tapi mereka juga tahu kalau ini adalah satu-satunya cara untuk dapat membujuk Zaufan untuk keluar. Karena mereka tidaklah mungkin dapat memaksanya untuk masuk. "Zaufan, kau sudah tidak lagi sama seperti dulu. Saat ini ia memiliki pengawal terkuat. Belum lagi saat ini kondisinya juga tidak dalam kondisi yang stabil. Dan jika ia murka, tidak akan ada yang dapat menghentikannya," pikir dari patriark tua ini. Sedangkan untuk Zaufan sendiri yang ada di dalam kamar, Doi pun hanya dapat mendengar keributan yang ada di luar kamarnya. Dan untuk Tuan Li, ia hanya dapat menunggu respon apa yang akan diberikan oleh Zaufan. Apakah ia bersedia menemui mereka? Apakah tidak? Dan untuk Zaufan sendiri yang mendengar apa yang dikatakan oleh gadis cantik Chu, pada akhirnya ia pun memberikan respon dengan berujar, "Tetua Li, biarkan mereka masuk." Iya, setelah mendapatkan persetujuan dari Zaufan, di sini Tuan Li ia mengizinkan mereka semua untuk berjalan masuk ke dalam sana. "Ya, silakan." Dan tanpa basa-basi, di sini gadis cantik Chu ia langsung berjalan menuju kamar milik Zaufan. Ia berjalan tanpa adanya rasa keraguan di hatinya karena ia harus segera mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tapi begitu mereka atau ia membuka bilik kamar Zaufan, sungguh sangat terkejutnya ketika ia mendapatkan, Zaufan kini dengan kondisinya yang terlihat tidak baik-baik saja. Ya, Zaufan kini terlihat seperti orang yang kehilangan arah, di mana rambutnya juga telah putih memudar. Dan melihat penampilannya itu membuat mereka semua syok, baik keluarga Luo maupun aliansi mereka. Dan untuk Zaufan sendiri, maaf semuanya. Jika kalian datang karena deklarasi yang diucapkan oleh Yunhai, kalian dapat kembali lagi nanti. Yunhai, ia memang masih muda, tapi ia adalah calon patriark keluarga kami. Dan kata-kata yang ia katakan itu adalah hukum mutlak. Kami, keluarga Luo, akan bertarung dengan gerbang kaisar. Dan untuk keluarga kalian, itu terserah kepada kalian. Apakah kalian ingin bergabung, apakah tidak. Namun untuk para patriark ini, mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Zaufan. Karena kini mereka lebih fokus melihat penampilan dari Zaufan yang seperti ini. Sungguh sangat tidak terduga. Zaufan, kau adalah monster yang tidak berperasaan, penuh dengan perhitungan dan trik-trik licik. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Saat ini emosi jiwa telah mengalahkan dirimu.
Dan lihatlah, kau telah menjadi lemah seperti ini, pikir si nenek seksi ini. Dan kini nenek seksi ini doi pun juga berujar, pelayan Zhao, jangan kau berkecil hati. Kau tidak bisa membiarkan emosi memakan dirimu dalam mengambil keputusan untuk melawan gerbang kaisar. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh si nenek seksi, di sini Zhao Fan pun tidak memperdulikannya. Tapi bagi cucu yang melihat Zhao Fan yang seperti ini, ia sangat kesal. Maka dari itu ia berjalan menuju Zhao Fan yang ada di depannya dan celap. Ia menariknya dan berujar, ikutlah dengan diriku. Ya, gadis cantik Chu, ia membawa Zhao Fan pergi dari tempat ini bersama dirinya berduaan saja. Bukan untuk mojok, tapi mereka pergi menuju menara Huan Yu. Di mana kini Zhao Fan pun juga berujar, Nona Chu, kenapa kau membawaku ke tempat ini, ke kamar ini? Apakah kau berniat untuk nganu? Memperdalam perasaan kita? Tidak, aku tidak sedang ingin melakukan itu. Ya, sebelum Zhao Fan menyelesaikan bicaranya, ia sungguh sangat ternotis ketika ia melihat ada tubuh Ning tepat di depan wajahnya yang sedang berbaring di atas kasur. Ya, di sini Ning ia berbaring di atas ranjang dengan sebuah benda suci di tangannya, dan itu menotis Zhao Fan karena ia tahu benda apa itu. Ini, benda ini, tubuh Ning. Bagaimana mutiara penahan jiwa? Ya, dengan benda ini Ning ia dapat diselamatkan. Ya, benda yang ada di genggaman Ning ini adalah sebuah senjata spiritual tingkat 9, yaitu mutiara penahan jiwa. Benda ini adalah harta yang sungguh sangat luar biasa, yang dapat menahan jiwa. Dan benda tingkat atas ini seharusnya tidaklah pernah muncul di Tianyu sebelumnya. Di sini, Zhao Fan juga tahu kalau benda ini adalah benda yang digunakan oleh seorang kultivator tingkat atas, tingkat radian atau yang ada di atasnya untuk dapat melakukan pertarungan jiwa. Dan dengan adanya benda ini, mutiara penahan jiwa ini, maka jiwa orang itu akan aman. Bahkan benda ini memiliki kemampuan yang sungguh sangat luar biasa, yang dapat mensimulasikan esensi jiwa seseorang yang sedang terluka parah. Ning, ia tidak dapat sadarkan diri karena jiwanya telah diambil selama 3 hari. Dan jika adanya benda ini, maka nyawanya pasti akan dapat diselamatkan. Ya, dengan adanya benda ini, dan juga tambah-tambahan obat lainnya, esensi jiwanya dapat dipulihkan. Dan kesadarannya juga dapat dibangkitkan. Ini, ya, hanya inilah satu-satunya cara untuk dapat membangkitkannya. Nona Chu, terima. Jangan panggil aku Nona, panggil aku Qin Cheng. Dan selesailah alur cerita Magic Emperor hari ini, dan mungkin besok update atau minggu depan update-nya 2 kali. Sesuai dengan janji dari autornya, bukan janji Bang Jack ya. Ya, padahal seharusnya minggu ini adalah kehadiran dari master kuat penjaga Tianyu yang tidak terlihat. Malah dipenggal, malah cuma 1 chapter. Waduh. Oke, baiklah, cukup sampai sekian dulu Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa kapan-kapan. Dan sebagai gantinya, nanti sore kita update juga Dragon Master di channel sebelah. Jam berapa ya? Jam 7 malam lah. Dan sampai jumpa nanti malam.